ini kalau sekarang kan status sudah hiatus gitu loh, udah lagi break dulu. CBS. Halo, selamat datang di Godoh Channel. Di konten kita CBSA. Apa nih? Ini apa? Gini, Ini karena bulls cerita bersama. semakin asik. Oke. Oke, seperti yang kita janjikan, tamu kita yang pertama. Wow. Seorang bintang, bukan bir. Bintang Kejora. Masa monek dan bir lah. Lah, sing mengoyot. Oke, siapa? Langsung Nama lengkapnya, nama lengkapnya. Oh, Anak Agung Ngurah Rai Widya Adnyana. Karena kalian sudah tahu Nah, pasti. itu Balinya. Bali. Balinya. Kalau cowoknya itu Raimu Widyo Odnono. Raimu bangkit. Ya. Nanti yang kalian kenal ya udah nggak usah dibilang lah, siapa tahu daerah. Semua tahu lah ya. Semua tahu lah. Kalau yang nggak tahu berarti kalian lunan membalik TikTok. Oke mul. Gini. Ini ngabar mul. Bahasa basi nih mul. Ya. Ya. Ngecir dulu. Penganjali umat mun. Oh, Iya, swastiastu. Bingung, Mak. Ya tirta pun jangan. Ampun, giring. Woi, apa nih, Pel? ST? ST12. Saingannya ST12. Aduh. Tumen. Tumen ini Setelah berapa tahun nggak ketemu ya? Oh, Saya pribadi bertahun-tahun. Kalau Goblar kan lumayan sering ketemu di rumah. Ya, karena mereka berdua saudara. Saya adalah dia adalah Saudara. Kita saudara. Kan? Cang tadi kompaknya duonya. Cang sering caca di sini. Le. Ya, ada yang nanya B Adin. Dopel lah ya. Adik kayak geregetan saja ya. Le. Ada yang keribu. Adik ini ada Juwita tuh, brengsek. Ada Juwita tuh, ada Bimbi tuh. Mikle lawas nih. Terlihat luas. Karena kalau saya yang nanya, kalau aku yang nanya nih terlihat basa-basi, Bro. Ya nggak? Saya cuma mau ngotot ya tuh. Terus Udah lah. ini ada yang apa nih? Apa yang saya bisa banting? Kan banyak bilang, wah ini bikin YouTube nih sosok menginspirasi. Cing nawan ternyata cing lah YouTube channel. Bukan YouTube, kita lebih ke Yusuf. Karena yang namanya Yusuf endorse Cana. Ini lama itu kan Tapi ada bagus nih, Pel. Biar ada kegiatan. lama lah ngobrol. Ngobrol. Ya ben kena pandemi kejang. Kesana nggak boleh, ketemu ngumpul banyak nggak boleh, liunan aturan. Jadi akhirnya kita buat lah. Ini ngoblar ide ini. Biar bisa ngumpul lah. Kita kangen banget ngumpul lagi, ngobrol-ngobrol. Ya tapi tempat yang nggak terlalu besar. Saya tempatnya sebenarnya biasa kan. Bintang tamunya itu besar. Kawang cing. Nah ini sebenarnya dulu kita sering ngumpul di sini, memang cuma di bagian yang lain. Oh ini memori Ini memoriam nih tempatnya. Saya tinggal main lama dulu. Ya, kita sempat. Ini sebenarnya dulu nih spot gini sebenarnya di sini dulu nih bisa jadi begini. Benar. Jadi, apa nih namanya? Godoh. Pergi jauh. Godoh. Ini Gofar deh. Bodoh masih. Dodoh tuh jauh. Asik. Oke, di cheers dulu sebelum Ya sebelum mulai ngobrolnya. Welcome drink. Welcome drink ininya. Oke, kita Es teh 3 sloki. Bol. Nggak usah lah nanyain pandemi ini, semua orang pasti keluh kesah ada. Ini kan lama sekali saya nggak ketemu lama sekali. Kita dulu sempat 2003, 2004, 2005-an lah kumpul-kumpul di sini.
Akhirnya pertama kali saya kenal Gembul bukan masalah musisi, bukan tentang drummer pun dia drummer. Saya Waktu juga jang ini itu saya dagang bakso dan oh saya nggak. Anda adalah guru gitarnya Simon. Benar. Wah, Ingat, Simon ya? Ingat lah. Gembul Gimana nih Gembul sekarang? masih SMA. Simon di mana nih sekarang dia? Di Sange. Hah? Si monyet. Ah lumayan lucu lah. Sawit deh. Gile. Malah 6 Jokes bapak-bapak aja kan. Kling. Oh, aku itu Ke Gembul masih rumah SMA. dulu masih di ingat ya. Sanglah. Mm-mm. Ya, Saya masih rumah SMP. dulu ya. Ya, saya SMP. Gembul udah bisa main gitar lagunya Hands On. Woi. Pejak bukakah kunci pala main. Coba Bener. juang. Padahal Jang sebenarnya tuh kan bisa. Ulik. Sebenarnya cuma 3 kunci itu aja bisa. Dari mete mul bisa dulu tuh. Tung neng neng nong tung neng neng asik. Nggak mau balik. Ternyata sing gitaris. Ternyata drummer. Kalau saya nyesal karena saya pengen lu jadi pemain gitar. Iya, ternyata drummer nih. Nah kan gini lah, apa namanya? Sesuai gini apa namanya? Sesuai kebutuhan lah. Kadang-kadang hujan kuli bangunan apa tukang las sesuai yang dibutuhkan. Iya pun tidak pun dan Arisan. dudusang nih sesuai apa nih namanya nih Godok. disediakan juga Godok. godok nih gue Karena challenge ini apa nih minum teh sambil makan kodok. kalau aja challenge sih termasuk challenge itu namanya. Tapi buat saya challenge. Oh, karena teknik ini Ya, itu dah. Teknik ini buat tehnya saya aromanya beda. organik. Organik. Oke. Balik lagi nih, kan pertama kali kan saya tahu Bul main gitar nih. Kira padahal drummer, main alat musik tradisional, semua juga suling, kendang, Ada cerita lucu tentang suling. Sebenarnya ada cerita lucu sih tentang suling. Pernah cerita semua. main suling waktu SMP, SD, apa dulu SD? SD kayaknya. Oke, Bukan, bisa cerita ya. SD lu udah main suling. Udah ke hotel waktu itu. Ya. Kalau Indraga dari umur kalau nggak salah dari 5 tahun udah mulai main musik tradisional. Umur 5 tahun udah main di hotel-hotel gitu. Lagi mau 5 tahun udah ngesan. Mantam-mantammu jak yo. 5 tahun tuh sekitar tahun 84 berarti sekitar. Saya baru lahir. Baru lahir. Waduh. Nah, itu udah mulai main-main di daerah Kuta, pesisir pantai itu belum penuh tuh masih itu ada Sampili udah gol Bedanda cuma ada 2 hotel aja itu dulu. Ada satu hotel BUMN sama ada jauh lah Oh, hotel BUMN di Pengkolan ya? Ya, sana satu, terus ada hotel ujung satu, sisanya masih Pohon Kelapa, masih bagus lah Kuta waktu itu masih. Si Asri. Boleh berjemur. Pokoknya naik ke sana naik sepeda gayung dari rumah. Dari Tabanan, Bro. Ada nih kuat. Lumayan lah. Saya sepeda nih kuat. Zaman itu kan lain. Belum sebesar ini. Ya belum mau. Masa merolekan 5 tahun nih. Umur 40 mungkin gede nih. Benar sih. Tapi belum cerita. Suling itu gimana? Pendekar bersuling ini tadi kan nanya tentang suling apa suling? Sulingers. Ada apa dengan suling? Saya juga nggak tahu nih. Saya Nah, nggak SD. Pernah cerita soalnya. Pernah cerita dulu. Lupa dulu siapa tuh? Nyuling. Karena terlalu asik nyuling itu loh sampai masuk itu jurang. Hah? Ada kan? Nyuling nyuling masuk jurang. Tinggal masuknya kan di hotel, dia bisa masuk jurang. Enggak, nyuling karena asik nyuling nih di jalan mau pulang. Benar nggak? Waktu SMP. SMP nggak tahu pokoknya. Jatuh dari jembatan dulu. Main suling. Sebenarnya ini apa namanya? Menghayal dari Suling masuk. Ya kan lucu kan? Bilang apa? Dulu ceritanya. Oke. Dulu kan di kampung di rumah nih. Di rumah ada joget gitulah. Joget bumbung tahu kan yang ding ding ding. Asik. Joget pasti nawan. Hadir pokoknya. Joget hadir. Wah, goyangnya. Kan mentekapnya di sini. Mortan joget harus tekap ini. Nah, itu dulu di rumah sering latihan gitu loh. Kalau saya main rinde apa segala macam kan udah waktu itu udah biasa dari kecil kan. Nah, tertarik lah nih sama satu alat gitu yang belum pernah tak kuasai gitu. Sama suling nih. Kayaknya main suling nih cara di pendekar dah sana gitu. Pendekar bersuling. Pedang tiba-tiba. Pendekar suling berdarah. Kopi
Pinggul zamannya. kayak urus sableng goreng kapal langsung tilulit Wah, sedekal. Tilulit. Padahal asing-asing senadane gitu. Itu mana sih kau mana? Suling-suling ke Pak Naga Geni jadi es krim bos. nah Waduh. waktu itu gini kan karena saya tipenya emang nggak hampir gurunya tuh nggak ada maksud guru secara harfiah secara nyata ini saya ada semua awalnya karena ketertarikan terus mungkin karena dibekali sedikit bakat gitu dari kecil kan masih ada ketertarikan lebih akhirnya coba sendiri nanya pun jarang gitu paling ngelirik gitu lo lihat tuh kalau kayak di musik modern kan do re mi fa sol la si do gitu. Kayak dia sambil ngerilik tuh lirik oh dong dang dong ayo sampai dekap gitu sambil menuju akhirnya nyuri kan pas nggak latihan kan alat-alatnya ada di rumah semua tuh cobalah suling satu gitu coba ini wah asik lah jadi kan asik akhirnya setiap sekolah bawa suling di tas gitu loh karena kan waktu itu kan kita ke sekolah waktu SMP itu jadinya rewind lagi nih ke masa SMP jadi jalan kaki itu 8 km dari Ini rumah di dalam nggak? jalan kaki itu bolak balik zaman itu 16 kilo menuruni lembah menaiki jurang salah ya Nyaturi dong. menuruni jurang Menurut ini. dan lembah. nah kebetulan itu ada sungai besar ada jembatan lama gitu tapi udah rusak sih jembatannya sebenarnya cuman itu satu-satunya akses shortcut Menuju. gitu ya yang paling dekat biar langsung dekat ke sekolah gitu setiap hari lewat sana emang udah setahunan lebih lewat biasa gitu lompat jembatan bolong-bolong gitu tapi lumayan tinggi lah tinggal 20-25 meter lumayan Bukan lumayan. Lumayan ada. Le 25 meter. nah akhirnya saking terlena jalannya ini kan kayak turun kayak setapak gitu turun habis jembatan naik lagi gitu nah itulah kejadiannya yang kayak Goblar bilang saking karena asiknya kan sore-sore kan masuk siang waktu itu sore-sore angin semilir sawah-sawah kayak ada banyak ladang kayak pendekar lah kita jalan-jalan Diikuti sapi-sapi kan? ada Krishna. ada kayak sapi-sapi merumput tiba-tiba di samping jembatan suling jalan untung ditangkap sama pohon bambu tapi kalau nggak ditangkap hancur lah jatuh di batu Pohon bambunya masih lempar. Keren kene ulang ini. Badan bro. Aku pikir agak ke dalam sebenarnya punya Dalamnya dia. ini. Wah itu lumayan parah lah luka sampai kaki retak apa. Itu masih selamat loh. Berarti Ya lumayan masih. suling itu membekas berarti ya. Suling. Kenapa disamain sama bambu? Karena suling. Nah, Suling dari? bambu. iya. Sulingnya Sing suling ke bambu. suling bambu. Suling apa tuh? Suling plastik tuh. Oh ya. Setelah kulikuler loh. Tahu. Nah akhirnya ya itu belum Enggak ada orang tahu. ada orang mandi di bawah banyak Pas. dan mereka sedikit kaget kok sore-sore 6:30 dulu agak Ada yang serbin dong. Serbin ini tuh. tiba-tiba ada makhluk itu juga ada. Aku merosok apa suling? Tapi untungnya banyak teman-teman kan waktu itu kan rame-rame di jalan kaki ya mereka yang nolong kayak rumah gitu. Ya lumayan cedera parah lah tuh banyak luka-luka terus ada retak tulang apa segala macam. Tapi untungnya sulingnya selamat sih. Biasanya ya. Sebenarnya gue belum dah nyelamatin suling sebenarnya. Karena lagu belum suling tuh gisi dulu. Terus sekarang tuh singkirnya sih bro. Sing Karena lagi sedang interest ya waktu itu. Mas Soalnya suling. terlalu ini fokus gitu. Soalnya ngambil suling tak bilang. Oke. Oh, Pak Haji. Di keluarga kan apa namanya? Memang keluarga Penggiat musik ya, musik tradisional. tradisional. Oke. Itu akhirnya nah sebenarnya main gitar tuh awalnya dari SMP lah umur 13-14 tahun mulai kenal musik modern. Kalau musik tradisional paling kupus pusat pemain musik tradisional. Lu di kene mau dingahin sih. Wah itu jenenge musik degung ora bedo iku Mas. Kau bang saya degung, pang degang itu sih. Kayak lumayan 7 lah jadi. mulai ada perkembangan ya mulai. Ada level jokes kan ini. Di bedi pecah jokes. Ada. Naik lah.
ada naik lagi gitu ya. Nah tuh SMP akhirnya, nah ada di sekolah tuh ada ekstra gini dulu. Emang ada ekstra gamelan juga karena emang dari kecil biasa main gamelan, akhirnya masuk ekstra gamelan Bali kan. Nah karena mungkin setara ilmu saya dengan gurunya, jadinya gurunya nggak ngajar lagi, saya tuh sudah ngajar teman-teman gitu. Tapi waktu itu udah disuap sebenarnya sama gurunya. Oh, apa nih? Ekstranya kan hari Minggu. Bung, nanti anak-anak dihandal ya, di bapak traktir bakso di kantin. Asik. Bobo korupsi yang sebenarnya. Memang tadi. Itu jadi guru, udah dipaksa untuk jadi guru les. Karena gurunya panggidang masih gelidip guruing. Guruing. Anda tidak tahu gelidip guruing kan, Pak? Kita bertiga yang tahu gelidip guruing. Nih gelidip guruing ya, nih. Password Password kalau gabung di rumah ini harus tahu di viewing, rockchat, naspan. Itu passwordnya. Boleh Nah, masuk itu awalnya. Nah, karena ada waktu itu bersamaan sama ekstra tabuh tuh. Ada ekstra kuliah musik juga di hari yang sama, hari Minggu. SMP di SMP di Masjid Tabanan. Oh, pantas banyak Masih di ada Kediri. ekstra kayak gitu ya. Nah, itu beda ruangan tapi 1 jam yang hampir sama. Jadi ekstra tabuh itu kelar. Nah, ekstra musik ini mulai. Nah, ketertarikan awal sebenarnya ke musik modern itu gara-gara rasa penasaran karena denger Orang main gitar. ada orang main gitar, ada band lah waktu Ya, itu. Tapi saya belum tahu sama sekali apa-apa, belum belajar alat atau apa, cuman pingin tahu karena penasaran gitu. Akhirnya ngintip-ngintip lah. Selesai ekstra tabu itu, ngintip-ngintip dengar suara dudak-dudak, ngintip-ngintip dulu di jendela gitu. Kayaknya asik nih main beginian nih. Karena ada rasa penasaran, karena waktu kecil tuh saya tipenya lihat orang mainin alat musik sesuatu gitu pasti otomatis pingin bisa Ya, gitu. ya. Nah kebetulan Feeling. gini lah, agak bisa lah berdiri nempo cepat lah gitu, cepat nangkap lah dikit. Bukan cepat tapi cepat banget. Banget. Mungkin waktu di kandungan kayaknya udah main gamelan kan jadinya Iya, kayak gitu. Soren tegum banget. Bang tegum? Bang Degeng. 7 nilainya. ya 7 kan lah, udah lumayan lah. Betul. Nah akhirnya tuh lihat kan, nah lihat mereka ngintip-ngintip, nah dilihatin lah sama guru musik itu gitu, guru ekstra musik, kok ada orang ngintip-ngintip terus nih, dipanggil terus ke dalam nih, tak tanya masih bisa masuk nggak ekstra musik pak, dulu bapak-bapak yang ngajar. Tapi saya nggak bisa main alat musik pak, saya pingin masuk ekstra ini, saya tapi nggak ada basic sama sekali, bisa saya main apa, Belum main pernah apa, megang alat belum musik pernah lah. sama Ya. sekali musik modern nggak tahu. Oh iya kebetulan kita lagi perlu kekurangan gini nih, kekurangan personil karena mau ada acara perpisahan kan waktu itu SMP. Belum Saya sama sekali belum tahu. sama sekali belum tahu tuh. Nah alat yang pertama saya interest itu adalah memang gitar waktu itu, karena pertama lihat orang main gitar tuh kayaknya kok asik gitu, kok bisa main banyak nada gitu. Ya. Kalau main di pentatonik kayak di Bali kan terbatas ya, Ya. nadanya kan agak terbatas, jadi explore nada agak kurang, itu kok kayaknya bisa banyak sekali nada gitu. Kayaknya main pentatonik bisa, main diatonik bisa, penasaran gitu loh, penasaran. Akhirnya dikasih gabung. Nah itulah belajar dari nol sekali di waktu SMP itu, waktu SMP kelas Gitar 1 itu ya. main gitar dari awal sampai akhirnya agak bisa. Nah experience manggung pertama kali ya waktu SMP, kelas 1 SMP. Megang gitar udah. Gitaris. Asik. Udah jadi anak band. Oh kan ada band itu. Nah, Udah apa? band sekolah lah. Ya, band band sekolah. sekolah. Ya. Acara perpisahan kakak kelas Pensi itu kita main. sekolah. Itu lagunya tuh masih jauh dari bayangan tuh, kayak Whitney Houston, lagu-lagu Wih, pop. Whitney Houston tapi berband. Iya, Wow. band. Wih, berat itu. Berat. Berat sih. Iya. Di mahi pelancak. Ya. Nah, setelah itu selama 3 tahun memang main gitar aja. Tamat SMP masih belum pegang alat musik lain kan. Akhirnya hijrah ke Denpasar, kuliahnya SMA kan ke Denpasar SMA di di Sodwa. Desman. Ya, Alumni. Desman. Habis itu di SMA karena udah terlanjur tertarik dengan musik modern nih kan. Tapi waktu itu masih main musik tradisional, masih main hotel sampai Masih SMA. tetap berarti ya. Masih tetap jadi tukang kenang. jadi lahan duit, macam-macam, bener wayang, tukang rinde, suling. Semuanya bisa. Kadang-kadang sendera tari, ikut apa, pokoknya yang bisa ngasilin duit lah.
untuk uang jajan lumayan lah, untuk bayar SPP juga kadang-kadang bisa gitu. Kan pasti aktif di Banjar menit gitu biasanya. Iya, waktu Ya. waktu muda, waktu umur-umuran segitu aktif sekali Iya, di iya, iya. Banjar. Kadang-kadang ada sender tadi apa namanya? Penari kodok. Penari tuh. kodok. Aku sih betul aku kosong kodok tapi dengan kita kan. Nggak kasih backsound-nya. Ya udah. Mantis mali zaman deh. Bang Tali, 5.000 banyak. Ya, Tapi honor di hotel waktu itu berapa yang paling pertama yang Pertama kali waktu umur 5 tahun kalau nggak salah itu cuman Rp125. 125 rupiah. rupiah? Ada 6.000 sih sebenarnya. Sing tahun Tapi umur 5 tahun udah, 100 rupiah tahun belum 80-an tuh udah banyak. banget. Nah itu Sangat jadwal kita banget. kontrak selama 5 tahun, mainnya hari Selasa, Kamis, Sabtu 3 kali seminggu. 5 tahun mau kontrak hotel. Itu masih lanjut lagi. Kontrak pertama 5 tahun. Sampai SMA saya masih Kontrak main. hotel. Masih main di hotel-hotel, masih kontrak hotel Asu, sampai men. SMA kelas 2 baru betul-betul berhenti main di ngamen-ngamen musik tradisional Masih, kelas ya. 2 SMA. Nah, Keren. SMA karena masih tertarik dengan gini akhirnya ngumpulin teman-teman nih. Ada kayak suka ngeband juga, ngumpulin bikin grup band baru SMA. Nah, SMA itu enggak kebagian saya pemain gitar. Oh, Yang tak teman-teman yang kumpulin tuh udah ada yang bisa main drum nih, kamu bisa suka main apa nih, main piano nih, main gini. Pemain bass enggak ada. oh. Akhirnya mulai belajar main bass Oh, akhirnya. gitu. Awalnya gitu. Udah pemain gitar udah hampir semua bisa kan. Ya. Akhirnya tak pikir gampang lah kayaknya main bass. Tinggal Cuman, muncul-muncul nih kan. paling bubul kan 5 gitu, karena senar lebih gede. Ya. Akhirnya berusaha bisa kan bikin band, mulai ikut festival. Udah band rock. Enggak, masih mainin reggae waktu itu. Waktu itu sempat reggae ya. Reggae. Karena zaman tahun-tahun itu setiap minggu waktu itu kalau nggak salah di Hardar Chandra itu ada Sunday Hot Music namanya, festival reggae setiap minggu. Orang Cising Becinawang. Ada Chandra Casinawa. Center ya. Abian Center sekarang. Abian Center. 9 kan kayaknya. Ya. Nah tuh mulai main bass, punya band reggae awalnya, dengerin musik reggae, UB40 apalah segala macam. UB40. Bob Marley kan wajib lah itu. Ya, wajib. Saya dengar itu, ikut festival festivalnya lumayan sering ikut tapi nggak menang, lumayan ikut aja. Cari pengalaman ya, cari pengalaman, ketemulah teman-teman waktu itu ketemulah teman-teman musisi-musisi yang lebih senior yang udah lebih lama di dunia itu, yang udah serius gitu loh, yang udah ngeband serius dan jadi mata pencarian. Kayak waktu itu ada, masih belum kita ceritanya gini, waktu saya ketemu pertama itu namanya ada Dewata Band waktu itu. Itu zamannya itu memang mereka band-band kafe tapi famous gitu, famous dari mana ke mana, terus Iyalah, yang sering ada. jadi bintang tamu Ya. festival apa segala macam. Nah kebetulan saya sama adiknya nih seangkatan, Kumpul bareng Adi namanya. Adi, mereka base campnya dulu di Jalan Pulau Bali, pas sebelum rumah sakit Sanglah, dekat sini. Nah akhirnya mulai kumpul karena pingin lebih tahu, kumpul lah sama orang-orang yang lebih mengerti musik gitu. Kumpul. Mulai kenal ketemu sama namanya di sana dulu drummernya Dewata itu namanya Gus Dek. Sampai sekarang saya masih temenan sama dia di sosial media. Tabanan ya? Negara salah saya, tapi udah pemain senior lah beliau udah. Waktu saya masih belum main drum, beliau udah ngajarin saya main drum. Gitu. Ketemu sama mereka, habis itu mulai lebih tertarik lagi karena kayaknya musik ini nggak cuma buat hobi aja gitu. Udah mulai kelihatan lah bisnis uangnya dikit gitu, udah mulai kelihatan kayaknya bisa mencari celah gitu. Asalnya cuan. Asalnya. Padahal udah lama kan ya? Soalnya itu kan baru aja merantau ke Denpasar, baru kelas 1. Nah akhirnya mulai masuk kelas 2, naik level kelas 2, udah mulai agak setahun ngeband kan udah lumayan lah gitu, udah sering ikut festival segala macam. Habis itu zamannya ini masuk gitu, apa namanya, zaman alternative rock mulai masuk. Tahun awal-awal itu kayak ada Oasis, ada Cranberries yang gitu-gitu mulai masuk. Nah zaman itu saya tertarik banget sama Cranberries nih. Wah ini keren ini, vokalisnya kayak berkarakter banget gitu.
almarhum. Akhirnya udah almarhum. Kita coba nih cari orang, ternyata ada teman cewek nih satu, nyanyinya persis banget kayak beres, iya persis banget. Akhirnya kita doain, mau nggak coba ngeband yuk, gini. Nah, akhirnya dari reggae masih jalan nih, tapi ini band alternatif itu, mulai kenal alternatif rock lah yang ringan-ringan gitu. Mainin Oasis lah apa segala macam. Tapi band reggae tetap jalan dengan orang Band yang reggae berbeda. itu sering untuk ini apa namanya? Ya dengan orang berbeda nih, dua band berbeda karena mulai pingin eksplor musik lain gitu. Band reggae ini masih jalan, masih sering ikut festival, dan akhirnya beberapa kali pernah menang gitu loh, menang festival karena saking seringnya ikut, mungkin bosan juga jurinya nih kemudian bareng-bareng ya bang harapan lu kan bang sing terus nih kan depo Pangsing band-band mandi pangsing barang ini ya. Cangai festival ini band ya, cangai festival itu band nih. Nggak usah dah ikut audisi ya, jadi band tetap ya. Kapan saya ngadain audisi, belinya main dah langsung. Nah akhirnya gini, kita pernah ada waktu itu Yamaha ngadain kayak festival untuk seluruh pelajar SMU seluruh Bali. Nah itu Yamaha pernah ngadain dan lumayan gede lah eventnya waktu itu. Nah itu final stage-nya itu ada di Stadion di Gor waktu itu dengan sound system yang besar lah. Kita kan belum pernah main ya, penasaran akhirnya iseng ikut kan. Band reggae ini sebenarnya ikut, tapi lagunya kebanyakan memang harus bawain alternatif. Ada lagu pilihan biasanya. Pilihan sama lagu wajib. Itu karena lagi booming alternatif kan. Terus ada band-band pop Indonesia lah gitu. Kita banting setir nih ikut nih. Buat aja festival iseng ikut gitu. Latihan sampai dari penyisihan ikut tembus sampai ke penyisihan udah tembus, habis itu semifinal menang lagi. Nah sampai akhirnya dapat ke final nih, ada 5 band di final. Band nasional atau band di Bali, tapi seluruh SMU lah, seluruh SMU di seluruh Bali. Yamaha yang ngadain waktu itu. Nah, pas momen kita beberapa hari menuju ke final ini, pemain drumnya pindah sekolah. Wah, keputusan yang sangat luar biasa. Sangat bodoh. Waduh. Nah, kan momennya harus udah jalan nih, udah Ya, mau final kan, mau final. Mau nyari pemain drum zaman itu susah kan, lebih susah emang nyari. Ya. Itu memang lebih susah. Nyari pemain gitar sama yang lainnya lebih Kenapa seperti itu? gitu. Tahu nggak? Kenapa seperti itu? Karena drum tuh mahal, bro. Ya. Nah, mungkin juga ya. Mungkin juga waktu itu emang drum agak tahun-tahun itu emang lebih mahal. Lebih kalau lihat pemain drum itu kayak lebih wah gitu. Zaman itu. Karena kalau gitar bisa beli di dagang karambol. Boy dagang karambol. Pasti itu kan. Beli gitar itu, karambol itu, beli raket. Ulang guys, Yone tapi XTK Yone gitu. Itu makanya mudah gitar. Makanya drum lebih sedikit jadinya. Drum masuk akal lah. Drum itu enggak mahal. Tapi lu tetap itu dosen. Pokoknya udah Kalian numes nilaiin jokes. Nah, itu kan akhirnya pengen nih. Jangan mau main kali. Nah, nyari pemain malah dapatnya pemain bass gitu loh. Saya kan main bass waktu itu. Akhirnya dapatnya pemain bass, enggak ada yang pegang posisi drum kan. Udah terlanjur basah, udah mau final, sayang aja nggak dimanfaatkan, masa mundur gitu. Benar. Akhirnya sama teman-teman bilang, udah aku aja dah yang main drum gitu. Nah, sing ngawang basic drum sama sekali nih. Nekat kan ya? Nekat kan karena waktu udah semingguan lah kayaknya, seminggu atau 10 hari gitu menuju final. Tapi kayaknya tak pikir-pikir, karena saya dari kecil kan biasa main perkusi, main apa segala macam, asane sing beda-beda jauh sih, asane cara mau tenang atau apa, paling beda cara main game gitu. Tak pikir-pikir kan beat, soalnya beat gitu, tak pikir beat. Tapi emang nggak pernah main gitu loh, nggak pernah nyentuh, belum pernah main drum. Dan akhirnya saya dengerin musik yang mau dibawain kan, bawain lagu ini wajib zaman itu kan masih pakai playlist tape, cepat forward sampai usaha pelan klip kita sampai tengah, karena terus putar bin mundur bin putar bin mundur bin putar. Wah kan muter-muter pedang kene. Ya kan akhirnya itu masih kenal dek usaha kan harus gitu. Itu biasanya backward forwardnya telah usaha ada dene. Play di daya stop. Biasa. Tapi itu ya masa-masa yang ngangenin sebenarnya. Maksudnya awal-awal kita ya lebih gimana ya kalau dengerin
passionnya tuh lebih dapat lebih seru gitu, Ya, lebih seru. seru zaman itu sebenarnya, zaman analog itu lebih seru Ya. gitu. Karena pulang Ngulik sekolah apa ngulik itu dengerin itu bola balik sambil menghayal gitu kan, pakai garpu Mas Endo gitu pokoknya teh menghayal Akhirnya ini. bener-bener blank tuh. Gua blank nih kayaknya, oh ini hi-hat, ini snare, ini bass drum, ini kaki balance. Belum bisa main independen apa segala macam kan, belum, cuman tak pikir Basic lah. basic aja lah, butuh drum, butuh bass drum, suara hi-hat sama snare dan fill in itu aja. Ya. Coba latihan itu aja duda dalam hati tapi sambil menghayal gitu. Akhirnya masuk latihan studio pertama, saya masih ada ingat tuh namanya Ling Studio waktu itu. Ling Studio. Saya Studio Legend dengan simbol kerupuknya. Mantap deh. apakah kalian tahu Ling? Woi, men. Tuh. Wadaw. Gila, no legend tuh. Ternyata semua Sama ada satu lagi Irama Sound. Wah. Dan Luters banget pokoknya di studio itu. Nopang. Itu tulisannya Nah, underground, Oh. coret. Akhirnya masuk pang, bayar ekstra lagi 5.000. Udah habis, Pak. Sampai saya mikir kok namanya Irama Sound gitu. Kita lihat ownernya, oh Bang Haji Roma Irama bener nih yang punya nih. Penggemar Tahu Gitar- kan yang Gitarisnya begat. gitaris putung, habis itu jenggot, persis Bang Haji lah pokoknya. Fans berat berarti ya. Kalau telah ulah sing jirang dililingin terpaksa Irama Irama Sound. Sound. Iya, sana latihan dulu. Ditukar di sesetan tuh. Iya, Di zaman Panjer. itu. Awalnya Waktu itu kan studio rehearsal gitu studio latihan gitu agak bisa dihitung pakai tangan ya zaman-zaman benar. 90-an awal. Ya, ya. Bisa dihitung lah gitu, dan harus antre booking kayak Wih, gitu kan, gila. karena band-band pelajar banyak, habis Belum nomor ada- jamnya iya. Belum ada telepon. Booking Teleponnya pun masih kesana. pakai koin 500 itu. Dulu pacaran aja ngumpulin duit 500 telepon dit. Mutlah gabuan. udah habis nguliah. Dah keluar lagi, masuk lagi. Wes. Iya, zaman-zaman analog tuh masih seru sebenarnya, lebih seru. Seru banget berarti ya. Nah, akhirnya latihan pertama, ketemu drum beneran pertama. Coba aja lah latihan, langsung aja jalan lah, enggak usah saya masuk duluan kan, coba-coba didik. Halo. Halo. Coba jalan satu lagu langsung gas gitu loh, langsung satu lagu loh, kok enak gitu. Main udah langsung jalan soalnya nih, enggak pakai enggak gugu lagi. Lagu apa tuh? Kalau nggak salah lagu waktu itu tuh kita bawain Oasis. Yang Wonderwall. Woi, Oh, you're my wonder. Iya. Wow. Saya ingat itu pertama kan. Nah, itu juga kan enak, groove-nya enak Ya, gitu ya. ya. Groove-nya juga enak gitu. Coba main kok enak main. Nah, di situ saya pertama kali sebenarnya, wah kayaknya ini instrumen yang memang Ini dia. cocok gitu Ini loh, dia. maksudnya. Dapat chemistry ya. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut cerita. Nah, ini dia ya. Ayo saya menyap. Aduh. Biasanya jam 12 orang mulai cerita tuh. Ya. Zaman-zaman Budagit Batu. Berarti jarak dari pemain drum Di memutus. sini, di Ya, sana. monggo. Iya, ada Asem nih mu. jarak dari pemain drumnya mutusin keluar sampai ke final mulai latihan tuh ada semingguan. Semingguan, kurang lebih semingguan. Seminggu latihan keluar ya. dari blank. Astaga. Nah, itu awalnya saya nyadari kalau kayaknya ada talent nih di percussion, maksudnya di drum gitu. Karena kebetulan waktu main musik tradisional juga kan mainnya juga kebanyakan main perkusi aja, kebanyakan main gendang kan, main Ngetik percussion. dulu. Terus kebanyakan main generwa, yang main renik itu kan sama balancing sama kan, balancing kiri kanan. Gitu. Ya. Jadi di drum mungkin nggak terlalu ada kesulitan gitu. Ya. Tapi karena tumben artinya pertama kali main dan enak rasanya, kayaknya bakal keterusan nih kayaknya dan main drum gitu. Itu kelas 2 SMA berarti pertama kali saya main. Terus drum. di final akhirnya juara. Di final waktu itu harapan, tapi lumayan lah harapan 1. Sekolah. Tapi kayaknya masih juri yang waktu Sekolah. ini itu sama. Sekolah punya harapan. Dia pura tuh sih. Udah mantu udah pulang. Tapi kayak juri-jurinya itu masih sama kayaknya. Asalnya gimana jangan tembok. Ini pedalam aja ya. Pangen harapan 1, pangada kan mulai harapan 3 menit lah dia. Kayaknya ibu mau bawa gimbal deh. Asalnya ibu ceket. Nah, itulah pengalaman-pengalaman gila, kayak gitu. Nah, akhirnya berlanjut sampai ketemu. Sebenarnya saya sama Robi itu satu SMA, dulu udah kenal dari SMA gitu. Sama-sama SMA 2. Sama-sama SMA 2, beda kelas, satu kelas tingkat dia. Satu angkatan. Enggak, beda 1 tahun. Dia kelas 2, saya kelas 1 SMA. Oh. Sama-sama udah punya band, sering ketemu di panggung gitu. Udah Oh. kenal di panggung aja. Dia udah punya
waktu itu kalau nggak salah 95, 96 udah Navikula udah pernah main di Resman waktu itu ngancurin alat tadi. Oh ya? Dengan drummer bukan Drummer double masih ya? bertiga mereka dulu. Oh, iya. Itu ada namanya dari Gerenceng dulu drummernya. Robi, Dangki udah main. Nah itu kayak dia kayak band ini dulu memang rebel bawain punk gitu, masih bawa Nirvana tapi kadang-kadang bawa Green Day gitu juga mereka. Kita main satu panggung tiba-tiba ada band nyeleneh gini main gitu. Mainnya memang ala-ala Dave Grohl gitu, macam ala Nirvana lah. Ngancurin alat drum langsung pergilang. Cool yang itu zamannya cool banget. Gitu. Wah, makanya saya ingat nih ketemu Robi sering di panggung. Masih kenal gini aja, enggak terlalu teman tapi kenal sering karena sering punya band bareng. Ketemu percepatan lah. Nah, akhirnya lagi nih tamat SMA kan, tamat SMA udah kuliah. tamat SMA, bandnya nih mulai bubar gitu loh. Bubarnya karena beda-beda kuliah kan. Saya di kuliahnya di pariwisata di Dapura, ada yang di STP, ada yang di UNER, ada warna-warni udah pecah-pecah nih. Oh, di Dapura berarti tahun berapa dong? Waktu di 96. 97. 97. 97 ya. Wah, ada di Dapura? Zaman untuk Diana Pungki itu udah sampai mana? Di Dapura, Diana Pungki. Lapar. Ada pas baru jadi beberapa 1-2 tahun kampus itu berdiri. Oh, udah ada perhotelan terus baru. Angkatan kedua lah, angkatan kedua ketiga lah itu. Oh, baru. Pas saya masuk kuliah, nah itulah ketemu sama Robi. Ternyata Robi Oh, ketemu lagi. Ketemunya waktu itu kan waktu itu Navikula udah rekaman ini kalau nggak salah zaman Underdog Stage. Ada album 100% Attitude apa gitu. Wah, ya ada. Nah, itu kompilasi pertamanya ya, kompilasi pertama. Iya. Navikula waktu itu ikut di salah satu kompilasi itu mereka rekaman satu lagu pertamanya Navikula itu Bipolar namanya saya masih ingat. Iya. Nah, itu tahun 98. Putih covernya kalau nggak salah ya? Itu masih kaset kan, masih kaset tape gitu. Nah, ternyata Navikula ini udah beberapa kali juga kan gini ganti drummer dulu kan. Nah, drummer itu pas lagi mau tour ini, Navikula ini lagi tour album kompilasi ini beberapa kota di Bali gitu. Nggak punya drummer juga karena Robi juga waktu itu sering ketemu saya main di panggung. Nah, dia berusaha nyari gitu loh, mungkin ingat Robi John nih masuk nih, mau nih. Ternyata kita satu kampus tapi nggak nyadar satu kampus gitu. Karena saya beda kan, dia saya kampusnya ekstensi gitu kan malam ya. Jurusan juga beda gitu. Dia masuknya reguler gitu. Jadi kan beda waktu. Nah, di search lah ke teman-teman nongkrong SMA sama dia, dicari-cari di John mulu masuk nih gitu. Ternyata di Dapura gitu loh. Tapi kan nggak tahu dia kelas apa atau apa kan lumayan banyak kan kelas gitu loh, dicari lah karena dia tahu siapa nama lengkapnya, dicari nama lengkapnya. Oh, gampang kali ini pasti lewat namanya gitu karena panjang kan. Lewat absen pasti kalau yang namanya lewat dia dah nih gitu. Asal ada lewat itu udah. Kadang nak ngalih nama lengkapnya di guru BP. Sama dua di guru BP, di absen BP alihnya ada lengkap pasti nawang. Nah, itu akhirnya ketemu sama dia ketemu waktu malam saya pulang dari kampus udah ditungguin di parkir gitu pas mau ngambil motor. Wih sana tawang beli ini. Wah, kali SMA pindah ketemu boleh gini ngobrol apa kabar gitu. Sama teman dulu tuh ada dia nyari berdua ada ringkasnya gitulah dia cerita begini nggak mau nggak coba kamu ini apa namanya. Padahal waktu kuliah tuh aku bengai band masih sebenarnya. Udah ngumpulin teman-teman waktu ospek PDSP itu kan ada ketemu teman-teman udah PDS zaman itu ada zaman itu udah ketemu teman mau bikin band-bandan lah ya gitu. Jadi karena belum mulai juga gitu ada tawaran dari si Robi waktu itu dikenalin dah musik grunge kan, musik nawang ragu musik grunge secara apa kan, dikasihin lagu kompilasi itu, dikasihin kasetnya Nirvana apa segala macam. Coba aja kamu dengerin ini, coba kalau maunya gini aku butuh drummer soalnya ini mau ada tour 5 atau 6 kota gitu. Jadi coba kita latihan gitu. Aku sing nawang masih main sama sekali sing main musik gitu kan. Tapi ingat saya tuh pertama kali di waktu itu masih ngikut ya. Ingat di PDS. Ya. Kan pas itu.
latihan Oh, pinggir jalan studio, setelah lampu merah ada angin. studio ini masih selebas. Di belakang tukang masuk. Saya mau nasi yang kipas. Oh. Iya tahu saya tuh PDS. Nah, akhirnya seminggu aku nggak janji ya Rob ya, aku coba denger dulu gitu. Aku nggak tahu nih musik kayak apa gitu. Ya aku coba aja denger dulu, nanti minggu depan kalau kamu tertarik kita latihan aja di studio bareng gitu. Dengerinlah pulang. Saya udah gak sabar nih sampai di rumah kan dengerin tuh. Apa ini Nirvana nih gitu. Aku udah saya ngerti lah kan musik baru denger lah musiknya kan setel dikit. Agak shock juga awalnya gitu. Dengkling musik aneh nih, apa nih musiknya. Tahun itulah Lagu apa mulai? agak nyeleneh kan. Nirvana yang Bleach kalau nggak salah. Woi, chaos tuh. Yang paling kencang tuh ya. agak kencang dan agak aneh tahun Ya, itu ya, tak ya. dengar gitu loh, agak aneh. Habis itu yang wajib harus bisa kan yang kompilasi ini karena Ya. itu kan motor kan, Lagunya sendiri. lagunya Navikula Navikula sendiri sendiri, waktu ya. itu. Coba dengerin Kayak garpu gitu ya. ya pas Nah sempit dengerin di kamar di kalang gitu. main kayaknya Bisa dah. bukan masalah bisa atau enggaknya. Kalau waktu itu kan tetap sama sesuatu yang baru tuh saya pasti curious gitu loh, Oh, penasaran kan. Kayaknya banyak tantangan nih kayaknya musiknya gitu loh, agak aneh, nyeleneh gitu loh. Tahun itu sih memang udah agak aneh musik tahun itu. Ya benar-benar. Grunge itu memang agak sedikit nyeleneh lah. Waktu itu heavy metal ya zaman itu ya. Zaman Ya, itu CDC, enggak, udah masuk Britpop. Britpop. Oh iya. Udah lagi Itu masuk Oasis ya, ya. udah mulai masuk Britpop. Udah mulai Benar. lebih ke alternatif rock yang lebih ringan lah. Kalau grunge bagi saya waktu itu masih agak berat gitu loh, masih agak nyeleneh gitu loh. Indie. Ya akhirnya ketemulah jadwal latihan nih. Udah deg-degan nih, saya kira main lagu gini. Dan lagu waktu itu main yang wajib Nirvana harus dengar itu kan Smell Like Teen Spirit. Wah, Woi. itu harus Energik banget gitu, walaupun simpel tapi energik gitu loh. Saya coba mainnya. Nah itu kayak tuh dia bilang tuh, masih ingat dia pertama kali latihan sama Navikula itu di PDS studio. benar. Di studio MC Slip Gabah gitu. Itu yang menginspirasi buat sana main drum lah. Nyoba buat Akhirnya band. gara-gara Cimilu. Karena sering-sering latihan ikut sama Navikula, ikut aja terus di Underdog, dapat tidur di Underdog. Ya, Rekaman dia sering ikut dia dulu. rekaman Navikula Dulu udah punya kru dia. ya silat. Nah itu Berarti ringkasnya main kan, main. tur. Udah main awalnya itu ternyata latihan itu kayak audisi ternyata. Oke. Jadi secara tidak langsung itu di audisi gitu loh, di audisi Oke. kita main latihan. Saya sih coba semaksimal bisa aja waktu itu gitu loh. Dan akhirnya pulang latihan 2 jam kalau nggak salah waktu itu keluar. Oke, kamu kayaknya masuk dah di band nih. Gimana? Gitu. Coba. Yalah. Akhirnya mikir pengalaman baru, jenis musik baru, ada pengalaman tour juga, main ketemu audien yang original Ya, gitu ya, kan. ya. Original. Sebelumnya kan main festival aja gitu loh. Oke deh, coba. Akhirnya keterusan, terus ya ceritanya selanjutnya kan udah mungkin Banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu sampai ya. akhirnya sekarang sekian ini kalau sekarang kan status sudah hiatus gitu loh, udah lagi break dulu lah. Ingat statusnya ya terus bagi kalian yang kepo, sud canda kunci nah. Kalau jangan upload dan itu kan cuman ngupload baru. Nanti pun ngupload kan akhirnya ngupload main cah. Dia kapan Ayo ingat tuh. Iya out of topic ke sana tuh.